Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feli Kapitna Telimundi, NIM 3312014. Saya dan teman-teman kelompok saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Puspa. Di sini saya akan menyelesaikan pekerjaan akuntansi dengan memanfaatkan program digital akuntansi Mayo. Sesuai LKS, yang pertama kita membuka aplikasi Mayo terlebih dahulu. Klik. Nah, pada bagian ini kita langsung klik saja di play. Setelah itu next. Supaya tidak memperlambat waktu, kita langsung saja beralih ke LKS. Di kontainer ini kita menipis PT LKS SMK. Di sini kita tinggal copy saja. Langsung beralih kembali ke Mayo. Pada busenlen ini PKS tidak ada, namun di sini diberi tanda 1 sebanyak 8 kali. Kita langsung beralih ke address, kembali ke LKS. Setelah itu copy, kembali ke aplikasi Mayo. Di phone number ini kita kembali lagi ke LKS, kita copy, kita paste. Di fax number juga ini kita kembali lagi ke LKS, kita copy, beralih kembali ke aplikasi Mayo, paste. Di email address ini kita kembali lagi ke LKS, kita copy, paste. Selesai di sini kita klik di next. Pada LKS tahunannya ialah 2015. Nah, ini kita beralih kembali ke soal. Di sini kan tahun bukunya Juni 2015. Jadi di aplikasi Mayo ini 2021, kita ubah ke 2015. Di conference mode ini terjadi pada bulan Juni. Kita klik next. Di sini juga klik next. Di sini kan ada 3 pilihan. Untuk yang pertama ini memakai yang disediakan Mayo. Yang kedua, mengimpor dari yang sebelumnya sudah dibuat. Dan yang ketiga, membuat sendiri akunnya di dalam Mayo. Jadi dari ketiga ini kita klik saja yang kedua. Setelah itu kita klik next.
Di sini Mayuk akan menyimpan bagian C, namun saya akan mengganti tempat penyimpanan untuk mempermudah saya, maka klik di C. Kita pilih lalu pilih di mana file akan disimpan. Setelah itu save di dokumen, file di dokumen. Setelah itu save. Nah, habis di sini kita kembali klik next. Pada bagian ini kita pilih pilihan kedua, yaitu Company Center. Tahap pembuatan profil perusahaan telah selesai. Pada bagian ini kita akan mengimport list akun. Klik menu account list. Setelah muncul, kita akan mengimport akun kita sendiri. Caranya klik file, setelah itu import data, lalu account information. Maka akan muncul jendela yang akan diubah. Di sini adalah kontak ketiga menjadi update excite account, lalu continue. Di sini kita akan mengarahkan di mana daftar akun. Kita klik di download. Disimpan. Kalau sudah diklik open, setelah muncul jendela baru, lalu klik mark all. Kalau sudah, lalu import, lalu klik OK. Cek apakah akun listnya telah berhasil. Sesudah itu kita akan mengedit akun-akun ini karena akun link yang salah. Caranya klik setup. Link account and banking. Klik. Nah, pada bagian ini akan muncul jendela yang akan diperbaiki adalah bagian kedua, diganti dengan page case. Klik page case, answer account, klik yes. Kita kembali klik OK. Setelah itu kita kembali ke setup, klik link account and banking, select account. Lalu pada bagian ini kita centang kode 1111, klik use account. Pada bagian kedua kita klik dengan kode 11103 Bank Mandiri Thailand. Klik di use account. Di sini kita centang kedua dari terakhir, ketiga dari ketiga dari terakhir. Kita klik dengan kode 43000 use account. Oke. Klik pada bagian akhir, kita klik lagi. Pada bagian ini kita pilih kode,
2000. Use account, oke. Nah, setelah diisi semua kita klik oke. Kita kembali ke setup, link account, select account. Sorry. Yang ketiga, choose account. Bagian pertama kita klik dengan kode 21201. Use account. Klik pada bagian kedua dengan kode 11103. Klik use account. Pada bagian ini kita pilih yang terakhir. Kita klik. Dengan kode 92000. Kita klik use account, oke. Nah, setelah diisi semua kita kembali klik oke. Sesudah terganti, klik OK. Nah, sesudah itu kode 1 aset atau harta, 2 liability atau kewajiban, yang ketiga equity atau modal, yang keempat income atau pendapatan, yang kelima cost of sales atau hasil penjualan, yang kelima expense atau biaya, yang ketujuh tidak ada. Lalu kita beralih ke 8 other income atau pendapatan lain. Setelah itu yang ke-9 other expense atau biaya lain. Lalu sudah aman, kita klik close. Di sini teman saya akan menjelaskan pada pertemuan keempat. Baik, perkenalkan nama saya Milena Rida, NIM 33120119, kelas C akuntansi. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan akun dan menghapus akun yang tidak dibutuhkan, mengisi trial balance, dan membuat kode pajak. Yang pertama, kita klik di account, lalu pilih account list. Di sini supaya memperhemat waktu, kita langsung menghapus saja akun yang tidak terpakai, yaitu caranya dengan klik di anak panah, lalu klik kanan, pilih delete account, lalu yang kedua klik kanan, delete account, pilih anak panah, klik kanan, delete account. Karena sudah sesuai, kita langsung pindah ke aset, lalu pindah ke liability. Di sini kita menghapus dua akun yang pertama karena tidak terpakai. Caranya masih sama, klik di anak panah, klik kanan, lalu delete account. Lalu yang kedua, anak panah, klik kanan, delete account. Lalu kita pindah di kode yang keempat, yaitu equity. Di sini kita akan menghapus salah satu akun, yaitu karena yang pertama yang ada tanda centang berarti tidak bisa dihapus, yaitu kita pilih terakhir, yaitu retain earnings. Caranya masih sama, pilih anak panah, klik kanan, lalu delete. Lalu di sini kita akan merubah kode, yaitu kode 3800 diubah menjadi
kode 3000. Caranya double klik, lalu kita mengubah menjadi 3000. Klik OK. Dan yang kedua, kita akan mengubah di current arrange. Cara yang sama, yaitu double klik, diganti dengan kode 34000, lalu pilih OK. Yang berikut kita pindah di income. Di income terdapat 3 akun, yaitu kode 4000, 43000 dan 44000. Karena sudah pas, itu kita langsung pindah saja ke kode cost of sales. Di sini hanya terdapat 1 akun, yaitu 51100. Karena sudah pas, kita langsung pindah kode ke expense. Di sini kita akan menghapus 2 akun yang paling pertama karena tidak terpakai. Caranya pilih dialog panah, klik kanan, pilih delete account. Begitu juga yang kedua. Lalu kita pindah kode ke-8, yaitu other income. Di sini hanya terdapat 2 akun, yaitu 8000 dengan 82000. Yang berikut kita pindah ke kode other expense. Di sini terdapat 4 kode, yaitu 9000, 92000, 93000 dan 94000. Jika sudah semua atau sudah pas, maka kita langsung pilih close. Untuk mengecek kembali, kita klik lagi di account list, lalu mengecek kembali dari aset. Jika sudah pas, pindah ke liability, lalu equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Lalu karena sudah begini, berarti sudah benar. Kita langsung close. Sekarang saya akan memulai. Sekarang kita pilih di account list, di setup, lalu pilih balances, lalu account opening balances. Di sini kita akan mengisi nilai-nilai rupiahnya. Yang pertama, aset. Untuk mencocokkan, kita harus melihatnya kembali di soal. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung copy saja. Yang pertama, copy paste. Yang kedua, Bank BNI Syariah. Lihat kembali pada soal, lalu di copy, kembali ke mail, klik kanan, lalu paste. Yang berikut, Bank Mandiri Syariah. Kita melihat kembali di soal, lalu kita copy, klik kanan, lalu paste. Yang berikut, account receivable. Kita melihat kembali ke soal, kita langsung copy, lalu kembali ke mayor, klik kanan, langsung paste. Yang berikut, allowance for bad debt debit. Kita langsung lihat ke soal,
Karena nilainya min, maka terlebih dahulu kita mengisinya, yaitu min pakai ketik saja, yaitu min 6 juta. Yang berikut office supplies. Kita melihat kembali ke soal, lalu kita copy, lalu paste. Yang berikut rebate income tax. Kita kembali lihat ke soal, langsung di copy, klik kanan lalu paste. Yang berikut rebate rent. Kita kembali ke soal, di copy, lalu paste. Yang berikut VAT receivable. Kita lihat kembali. Yang berikut value add tax in. Lalu karena nilainya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Yang berikut VAT receivable. Kita kembali ke soal, karena di VAT receivable tidak ada nilai, maka kita juga mengosongkan. Yang berikut di versus inventory. Kita kembali ke soal, lalu di copy, klik kanan lalu paste. Karena di allowance for bad debt itu kita beri tanda min. Kenapa? Karena ini dia akan terjadi pengurangan, pasti hartanya juga berkurang. Terus tulis tanda min di depannya, lalu tulis angka asetnya yang berkurang. Setelah itu kita lanjut di automobile. Kita buka soal, lalu kita copy, klik kanan lalu paste. Yang berikut di accumulated description. Kita kembali ke soal, karena nilainya min, maka kita langsung ketik saja, yaitu min 138 juta. Yang berikut office equipment. Kita langsung lihat soal, karena di sini juga nilainya tidak ada, karena di sini, lalu kita kosongkan saja. Lalu yang berikut add cost, copy, klik kanan lalu paste. Yang berikut di accumulated description office equipment. Di sini ada min, yaitu karena nilainya min, maka kita langsung ketik saja
min 105 juta. Sekarang kita pindah ke kode yang kedua, yaitu kode liability. Yang pertama, account payable. Kita kembali lihat di soal. Lalu kita langsung copy. Klik kanan, dan berikut di file WXO. Kembali ke soal. Karena nilainya di sini tidak ada, maka itu dikosongkan. Lanjut di tax payable. Langsung lihat di soal. Nanti copy. Klik kanan, lalu paste. Yang berikut di file tax payable. Kita kembali masuk. Kita copy. Klik kanan, lalu paste. Berikut di sellers payable. Karena nilainya tidak ada, maka di sini kita juga akan kosongkan saja. Yang berikut di bangus. Kembali soal. Langsung di copy. Klik kanan, lalu paste. Dan berikut kita akan pindah ke kode equity. Yang pertama, common stock. Kita kembali melihat soal. Karena nilainya negatif atau min, maaf terjadi kesalahan. Yang berikut dividen. Karena nilainya min, maka kita langsung mengetik saja, yaitu min 120 juta. Lalu yang berikut di retained earning. Kita kembali melihat soal. Langsung copy. Lalu kita pindah ke kode, yaitu kode income. Yang pertama, sales. Kita lihat kembali soal. Copy. Klik kanan, lalu paste. Yang berikut di sales discount. Karena nilainya min, maka kita langsung mengetik, yaitu Rp10.125.000. Yang berikut sales return and awards.
Di sini juga nilainya min, maka kita langsung mengetik saja min. Min 20 250 triple 0. Yang berikut kita pindah ke kode cost of sales. Yang pertama cost of goods sold. Kita kembali ke soal. Klik kanan, lalu paste. Selanjutnya kita lanjut di kode ke-6 yaitu expense. Yang pertama general sales expense. Kita kembali dengan soal. Kita langsung copy. Klik kanan, lalu paste. Yang berikut di office supplies expense. Kita melihat kembali ke soal. Langsung di copy. Klik kanan, lalu paste. Yang berikut di utilities expense. Kembali melihat soal, langsung di copy. Klik kanan, lalu paste. Yang berikut di rent expense. Kembali melihat soal, lalu di copy. Klik kanan, paste. Yang berikut di transportation expense. Kembali melihat soal, langsung di copy. Klik kanan lalu paste. Yang berikut fotokopi post material expense. Langsung lihat soal, di copy. Yang berikut bad debit expense. Kembali melihat soal, lalu di copy. Yang berikut di maintenance expense. Kembali melihat soal, yang berikut di leasing expense. Kembali melihat soal, langsung di copy. Yang berikut di description expense.
Yang berikut di selling range expense. Kembali ke soal. Yang berikut existing expense. Ya, kembali. Yang berikut di transportation out. Kembali melihat soal. Selanjutnya kita pindah ke kode other income. Yang pertama interest income. Kembali melihat soal. Yang kedua late fees collected. Selanjutnya kita akan pindah kode ke-9 yaitu other expense. Yang pertama bank charges. Yang berikut di late fees expense. Melihat soal, lalu di copy, paste. Yang berikut other expense. Karena tidak ada nilai maka itu dikosongkan, dan selanjutnya kita langsung ke tax expense. Lalu copy, baik, karena hasilnya sebenar maka di sini hasilnya angka 0, berarti ini sebenar. Langsung saja kita klik di OK. Yang berikutnya membuat akun pajak. Selanjutnya kita buat kode pajak. Caranya klik list, pilih tax code, lalu di sini saya akan menghapus akun pajak yang tidak terpakai, yang tersisa hanyalah NT. Caranya klik kanan lalu pilih delete tax code. Begitupun selanjutnya. Yang tersisa hanya akun NT.
Lalu di sini saya akan mengedit akun ente dengan cara klik double di ente. Pilih new. Lalu masukkan kode, yaitu kode VPN. Lalu pilih enter. Lalu di description kita isi dengan kepanjangan dari PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu di rate kita isi dengan 10%. Lalu di sini kita akan isi dengan kode. Kita akan pilih kode 2102, yaitu kalau add text out. Klik use account. Maaf, ada kesalahan. Yang kedua, di link di tax tipe kita isi dengan get service tax good. Lalu langsung di link card for exit kita isi dengan kode 1115, yaitu card tax in. Langsung klik use account. Lalu kita klik di OK. Sekarang sudah ada pajak pertambahan nilai, maka kita langsung klik di close. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang membuat daftar customer, daftar supplier, mengisi daftar saldo utang, membuat daftar item dan mengisi saldo item, serta menjumlah transaksi 1 sampai 8. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Sakti-Kaledo, NIM 33120112. Di bagian ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar customer dan daftar supplier, mengisi daftar saldo utang, membuat daftar item, dan mengisi saldo item serta menjumlahkan transaksi 1 sampai 8. Caranya yang pertama, pilih card file, lalu card list. Nah, di sini akan ada tab customer dan tab supplier. Ini masih kosong sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk mengisi ini ada dua cara. Bisa kita buat secara manual, bisa juga kita pakai yang sudah ada. Jadi kita lihat di soal dulu, customer dan suppliernya. Nah, di sini customernya ada 3, yakni PT Jawa, PT Sumatera, dan PT Bali. Nah, di sini suppliernya ada 3 juga, PT Kalimantan, PT Papua, dan PT Sulawesi. Oke, ini bisa kita buat, tapi nanti kelamaan. Cara buatnya nanti kita harus dulu ketik. Jadi kita pakai yang sudah ada saja. Sekarang kita kembali close dulu. Pilih card file, lalu pilih card list, lalu pilih file,
pilih import data, kemudian kita pilih card, lalu customer card. Sekarang yang perlu kita ganti di duplikat record, kita ganti dengan update existing record, lalu di continue. Kemudian diarahkan ke file daftar akun customer. Setelah menemukannya, lalu kita klik open. Sekarang masih kosong, jadi kita klik match all. Sekarang sudah terisi, lalu kita klik import. Oke. Nah, di sini ada muncul 3 PT, yakni PT Jawa, PT Sumatera, dan PT Bali. Sesuai dengan soal ya. Sekarang kita arahkan ke tab supplier. Terus dengan cara yang sama kita pilih file, kemudian import data, kemudian pilih card, lalu pilih supplier card. Kemudian yang perlu kita ganti di duplikat record, pilih update existing record, lalu di continue. Lalu kita arahkan ke daftar supplier, klik open. Di sini masih kosong, kita klik saja match all, lalu import. Oke. Nah, di sini akan muncul 3 PT yang sesuai dengan soal, yakni PT Kalimantan, PT Papua, PT Sulawesi. Setelah itu kita close dulu. Sekarang kita mau isi saldo piutang di customer. Sekarang kita pilih setup, pilih balance, lalu customer balance. Sekarang yang pertama kita pilih PT Jawa, klik PT Jawa. Cara kita klik, yang pertama kita pilih add cell, lalu di customer name-nya kita arahkan ke PT Jawa, klik use customer, kemudian sekarang kita isikan data-datanya. Yang pertama di invoice kita sesuaikan dengan soal. Sesuaikan dengan soal ya. Untuk mempersingkat waktu kita pakai copy paste saja. Invoice-nya in.046. Kemudian date atau tanggalnya kita ganti sesuaikan dengan soal. Kita copy paste. Tanggal 4 bulan 4 tahun 2015. Kemudian sekarang kita isi memonya. Memonya kita isi dengan saldo awal piutang. Sekarang kita beralih ke total including tax-nya, kita sesuaikan dengan soal. Oke, copy paste. Siap. Oke, paste. Sabar, ada kesalahan, kita kembali ke soal lagi. 185.150.000. Ya, paste. Lalu kita beralih ke text code-nya, kita ganti ke NT, non taxable. Lalu use text code. Kemudian kita record.
Sekarang yang kedua PT Sumatera. Kita add cell, kita klik add cell, kita alihkan ke PT Sumatera. Lalu use customer. Ya, sekarang kita ganti invoice-nya sesuaikan dengan soal. Kita pakai cara yang sama, itu copy paste. Invoice-nya in titik 125. Date atau tanggalnya sesuaikan juga dengan soal, yaitu tanggal 2 bulan 5 tahun 2015. Kita paste. Sekarang memonya masih sama ya, kita isi dengan saldo awal piutang. Ya, sekarang beralih ke total including tax-nya, kita sesuaikan dengan soal. Kita pakai copy paste, yaitu 154.125.000. Sekarang kita beralih ke tax. Harus kita ulang kembali ke soalnya, di copy paste ulang. Sekarang kita balik ke text code-nya, ganti dengan non-taxable, lalu use text code, kemudian kita record. Sekarang kita kembali lagi add cell, alihkan ke PT Bali, lalu use customer, kemudian kita ganti invoice-nya sesuai dengan soal LKS. Kembali ke soal, invoice-nya IN 212. Kemudian date atau tanggalnya kita ganti sesuai dengan soal. Tanggal 31 bulan 5 2015. Memonya kita ganti masih sama dengan yang PT Sumatera, yaitu saldo awal piutang. Total including tax. Sekarang total including tax-nya kita ganti sesuai dengan soal, yaitu 38.425.000. Kemudian sabar, kembali ke soal, copy ulang. Ya, sekarang text code-nya kita ganti dengan non-taxable, lalu use text code, lalu klik record. Kalau begini otomatis benar ya. Sekarang kita lihat nilai pada out of balance amount-nya 0, berarti ini datanya sudah seimbang. Sekarang kita close dulu. Sekarang kita kembali ke card file, klik card list, pilih tab supplier. Kita masih pakai cara yang sama. Sekarang kita pilih setup, ya, pilih balance, lalu supplier balance. Kalau supplier berarti kita yang mengisi utang, artinya kita yang memiliki utang kepada supplier. Sekarang kita klik add purchase. Supplier name-nya kita arahkan ke PT Kalimantan, lalu use supplier.
Sekarang kita ganti data-datanya sesuai dengan soal. PO nya B66, kita pakai copy paste biar cepat. Date dan tanggalnya juga kita ganti sesuai dengan soal, yaitu tanggal 24 bulan 4 tahun 2015. Memonya kita ganti dengan saldo awal utang. Saldo awal utang. Sorry. Lalu total including tax-nya kita ganti sesuai dengan soal, yaitu 109.500.000. Sekarang kita beralih ke tax code-nya. Kita ganti dengan non taxable, lalu use tax code. Kemudian kita klik record. Sekarang kita klik add footer. Kita alihkan ke PT Papua. Lalu klik use supplier. Nah, sekarang kita mengisi data-datanya sesuai dengan soal. Kita ganti PO-nya sesuai dengan soal. PT Papua B66 PP 99. Oke. Date dan tanggal atau tanggalnya kita ganti sesuai dengan soal. Tanggal 29 bulan 5 2015. Memonya kita ganti sama. Saldo awal utang. Total including tax-nya kita gagal dengan soal, yaitu 212.500.000. Kembali ke soal untuk mengcopy paste ulang. Sekarang kita beralih ke tax code-nya, kita ganti dengan non taxable. Lalu kita klik use tax code. Kemudian kita klik record. Kalau begini otomatis filenya sudah benar ya. Oke. Lalu nilai pada out of billing amount-nya otomatis 0, berarti artinya file yang kita isi tadi semuanya sudah benar. Jadi sekarang kita klik close. Kita close lagi. Sekarang teman saya yang akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Titania Miranda Gria, NIM 3312133. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita pindah ke item. Kita pilih inventory. Klik all item, lalu klik file import data,
pilih all items, duplicate record, update existing record, lalu pilih continue. Pilih di daftar item, klik open. Merge all, import. Oke. Nanti muncul 3 persediaan barang, close jendela. Kita pilih adjust inventory. Date kita ganti 01 06 2015. Memo saldo awal persediaan barang, maaf ada kesalahan, 06 2015. Memo saldo awal persediaan barang, lalu klik di bawah item number, lalu tekan tab. Lalu klik komputer 1, klik use item, di quickly isi 50 unit, isi 50 unit, costnya kita isi 3.650.000. 3.650.000. Totalnya kita klik 182.500.000. Accountnya kita pilih kode 1117 merchandise inventory, dan kita klik use account. Lalu kita tap pilih komputer kedua, kuantitinya pilih komputer 2, use item, kuantitinya 50, unit costnya 4.250.000. Account kodenya 1117. Satu merchandise inventory, use account. Tekan tab, pilih komputer 3. Pilih komputer 3, use item. Kuantitinya 25, unit costnya 5.300.000. Totalnya 132.500.000. Accountnya sama 1117. Use account. Nanti kalau pada saat record dia hilang, itu artinya sudah tersimpan.
Cara ceknya, kita cek jurnal. Date from-nya kita ganti dengan 01/06/2015. Lalu klik enter, dia akan muncul. Kalau begini sudah benar. Sekarang klik close, klik cancel. Sekarang kita melakukan transaksi. Klik menu banking, pilih spend money, di scan, date-nya 02/06/2015. Amount-nya 6.680.000. Memo, servis rutin dan ganti oli. Dicek nomor PKK.01. Klik di account ACCT, kodenya 6.1008. 6. Maintenance expense, use account. Lalu klik record. Klik jurnal. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah. Sequin number, close. Kita klik close. Sequin nomor PKK.02. Date 03/06/2015. Amount 430.000. Memo, pembayaran transport ke Bandung. Lalu kita klik di ACCT, kodenya. Pilih kode 61.005. 6. Transportation expense, use account. Klik di jurnal. Jika muncul seperti ini artinya sudah kita close. Cancel. Yang berikutnya kita buat bukti kas keluar. Yang pertama pilih menu purchase, pilih pay bills, pilih supplier, pilih PT Papua, use supplier. Memo, pembayaran utang kepada PT Papua. Kepada PT Papua. PT Papua.
Dengan cek nomor maaf, ada kesalahan. Pembayaran utang kepada PT Papua. PT Papua. Dengan cek nomor (2) MS 665. Cek nomor BKK.001. Date 04.06.2015. 04.06.2015. Amountnya 210.37 500. Klik finance charge. Dia akan muncul seperti ini. Klik, lalu kita klik record. Kita klik cancel. Berikutnya bukti kas masuk. Lalu pilih sales, pilih receive payments. Di customer pilih PT Jawa. Keterangannya use customer. Keterangannya penerimaan cek Bank Mega. Memo penerimaan cek Bank Mega. Nomor M340 atas pelunasan M340 atas pelunasan piutang PT Jawa. Piutang PT Jawa. ID-nya BKM 001. Date-nya 04.06.2015. Amount resize-nya 187.001.500. Kalau sudah, klik amount, apply, klik finance charge. Jika sudah seperti ini, berarti sudah. Tuh. Lalu klik record, close, cancel. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gonsi, NIM 331-2011. Saya akan melanjutkan
penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sekarang saya akan masuk faktur penjualan. Pilih sales, pilih intake, sales. Sekarang di customer, pilih PT Java, lalu hapuskan kamera, lalu invoice R1 garing 400. Lalu date-nya 05 garing 06 garing 2015. Lalu customernya PO 87. Lalu kita klik di shift ketik 10. Back order, lalu tekan tab, arahkan ke item nomor, lalu tekan tab lagi, pilih komputer 1, use item, tab lagi, tekan price 5.290.000. Lalu totalnya maaf, ada kesalahan. Lalu totalnya 52.900.000. Taxnya PPN. Klik shift lagi, isi 10, tekan tab lagi, pilih komputer 0, user item, tab lagi, price-nya 6.165.000. 6.165.000. Taxnya PPN. Lanjut, klik shift lagi, pilih 5, tab lagi, maaf ada kesalahan. Kita ubah di price di komputer 2 6.165.000.
1.165.000. Oke. Selanjutnya tekan tab, klik shift, pilih 5, tekan tab lagi, pilih komputer 3, share item, tab lagi, price nya 7.685.000. Jadi totalnya 38.425.000. Kalau sudah, klik record. Setelah itu klik no all, lalu lihat di jurnalnya. Kalau sudah begini berarti sudah benar. Lalu close. Lalu pindah ke transaksi berikutnya, yaitu bukti kas keluar. Kita cancel, pilih booking, pilih state money. Cek nomor, pilih BKK titik 002. Date nya 06 garing 06 garing 2015. Lalu memonya, pengeluaran cek nomor B5001 untuk pembayaran iklan bulanan Juni. Iklan bulanan bulan Juni. Amount 1.150.000. Lalu klik di Add, lalu klik di ACC, pilih kode 62002. Lalu use account. Kalau sudah, kita klik close. Berikutnya voucher kas kecil. Pilih booking, pilih spend money, sesuai nomornya VKK titik 003. Date nya 06 garing
06 garing 2015. Amountnya 625000. Lalu memonya pembelian perlengkapan kantor. Lalu di ACC kita pilih kode 1.112. Lalu use the code. Lalu record, cancel. Berikutnya faktur penjualan PT Sulawesi. Pilih perusahaan, pilih proses. Maaf, ada kesalahan tadi. Pilih purchase, pilih enter, purchase enter purchase. Di supplier kita pilih PT Sulawesi. Lalu use suppliernya. Purchase-nya 529. Date-nya 07 garing 06 garing 2015. Supplier PO 45. Lalu klik di bill 50. Item numbernya kita tap pilih pilih komputer 3. Lalu use item. Lalu price-nya 5.300.000. Totalnya 2.065.000. Taksnya PPN. Lalu klik record. Lalu ignore all. Lalu klik. Lalu lihat di jurnal. Kalau muncul seperti ini berarti sudah. Berikutnya close. Cancel. Oke. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, bisa komen dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.